Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tazkiyatul Afidah, panggil aja Nay atau Naila. Saya mahasiswi Ilmu Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah media yang saya buat mengenai materi manusia dan penciptaannya dalam perspektif pendidikan agama Islam. Penasaran dengan medianya? Yuk kita lihat. Nah, itu dia media pembelajarannya secara detail. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi di dalam media pembelajaran kali ini. Yuk kita simak. Pada kesempatan kali ini saya membawa judul Manusia dan Tujuan Penciptaannya dalam Perspektif Pendidikan Islam. Yang mana yang bisa dilihat di sini ada dua manusia. Nah, nama-nama di atas manusia ini adalah nama yang Al-Quran sebut untuk manusia. Di antaranya ada Bashar, Insan, Anas, Al-Ins, dan Bani Adam. Lalu di sini ada tujuan penciptaan manusia. Seperti kita lihat di sini ada 3 surat, surat Al-Baqarah, Az-Zariyat, dan Al-Alaq. Di mana surat-surat ini nantinya akan kita bahas terkait ayat Qur'annya, pendapat para mufassir, dan konsep ayatnya. Ketiga surat ini adalah surat yang mengandung makna tujuan dari penciptaannya manusia itu sendiri, yang dirangkum menjadi beribadah, khalifah, dan potensi belajar. Yang mana ketiga gambar ini merupakan konklusi dari telaah ketiga surat ini. Beribadah, khalifah, dan potensi belajar. Beribadah itu adalah konsep yang terkandung dalam Al-Baqarah. Khalifah adalah konsep yang terkandung dalam Az-Zariyat, dan potensi belajar adalah konsep yang terkandung dalam Al-Alaq. Dapat disimpulkan berdasarkan ketiga surat ini bahwa tujuan dari penciptaannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, menjadi khalifah di muka bumi, dan memiliki potensi belajar. Di sini ada 3 pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Yang bisa kita lihat di sini ada Hasan Langgulung, terus ada Fadil Al-Jamal, dan terakhir ada dari Dr. Aam Abdul Salam, MPD. Lalu di sini ada sumur evaluasi yang bisa dilihat. Nah, sumur evaluasi ini digunakan untuk mengevaluasi dari materi yang telah dijelaskan. Bentuknya sumur evaluasi ini adalah saya menyediakan nomor-nomor seperti ini.
Nah, nanti nomor ini akan menunjukkan soal. Ini nomor 5, berarti bisa dilihat dari nomor-nomor yang sudah tertera. Ini nomor 5 terdapat di Bani Adam. Maka evaluasinya itu apa pengertian dari Bani Adam itu sendiri. Seperti itu. Dan bisa dilihat di sini ada keynote dan mind map. Nah, keynote ini adalah di setiap gambar ini saya sudah sediakan beberapa nomor dari nomor 1 sampai nomor 11. Nomor-nomor ini memiliki maknanya. Jadi nomor-nomor ini nantinya akan menjadi nomor penjelasan di mind map-nya. Yang bisa dilihat di sini ada tulisan full. Ketika kita tarik, di sini ada mind map yang sudah saya buat. Mind map ini adalah merupakan penjelasan dari gambar-gambar yang saya buat. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 11. Nah, jadi gunanya nomor ini adalah ketika kita mau mengetahui pengertian dari nomor 4 atau nomor 1, 2, 3, kita tinggal mencarinya di mind map sesuai dengan nomor urutan. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi yang ada dalam pelajaran ini. Nah, di sini ada dua manusia. Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Manusia di dalam Al-Quran disebut dengan 5 nama, yang seperti bisa dilihat di sini ada Bashar, Insan, Anmas, Al-Ins, dan Bani Adam. Kelima nama ini Al-Quran sebut untuk manusia. Bashar adalah arti dasarnya tampak sesuatu baik dan indah. Di dalam surat Makkiyah terdapat 20 surat yang memuat kata ini. Sedangkan dalam surat Madaniyah muncul di dalam 3 surat. Istilah Bashar ini menurut M. Croy Shihab adalah fisik psikis. Jadi menunjukkan bahwa manusia ini adalah makhluk biologis. Kedua ada insan. Insan ini adalah dinyatakan dalam Quran sebanyak 73 kali. Di dalam 43 surat, insan digunakan Quran untuk menunjukkan manusia mempunyai aspek dengan berbagai potensi yang dimilikinya, mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang sempurna, sehingga mampu mengundang predikat khalifah Allah di muka bumi. Selanjutnya yang ketiga ada Anas. Anas ini terulang sebanyak 240 kali di dalam 53 surat. Anas menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan, kemampuan untuk memerankan diri dalam kehidupan sosial, sehingga dapat mendatangkan manfaat. Dan yang keempat ada Al-Ins. Al-Ins ini kata terulang sebanyak 18 kali. Kata Al-Ins berasal dari kata anasa, yang berarti sesuatu yang tampak dan setiap sesuatu yang menyalahi cara lihat. Makna yang paling ideal untuk makna Al-Ins ini adalah sesuatu yang tampak. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Bani Adam. Bani Adam ini Al-Quran mempergunakan istilah ini terutama dalam rangka mengingatkan asal-usulnya yang berkaitan dengan cerita Adam. Setelah kita mengetahui 5 nama yang Al-Quran sebut untuk manusia, selanjutnya kita akan ke tujuan penciptaannya manusia. Di sini ada tujuan penciptaan manusia berdasarkan ketiga surat ini. Yang pertama adalah Al-Baqarah, yang kedua Az-Zariyat, dan yang ketiga adalah Al-Alaq. Ketiga surat ini kita lihat dari ayat Qurannya, pendapat para mufasir, dan konsep ayat. Dimana di sini saya mengutip dari tafsir Al-Muyassar. Baik, yang pertama di sini adalah Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah ayat 30. Yang mana arti dari ayatnya itu adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Pendapat dari Mufasir adalah, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada manusia ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan suatu kaum di bumi yang sebagian akan meneruskan sebagian yang lain untuk memakmurkannya. Maka para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, ajarkanlah dan tunjukkanlah kepada kami apa hikmah dari penciptaan mereka. Padahal mereka akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah secara zalim dan melampaui batas. Sementara kami selalu mentaatimu, menyucikanmu, dan memuliakanmu dan dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui berupa kemaslahatan yang besar di balik penciptaan mereka. Nah, konsep ayat yang terkandung dalam ayat Al-Baqarah ini adalah orang yang diberi kekuasaan untuk mengelola wilayah. Jadi manusia adalah orang yang diberi kekuasaan untuk mengelola wilayah. Dan yang kedua adalah khalifah. Sebagai khalifah memiliki potensi untuk mengemban tugasnya, namun juga dapat berbuat kesalahan dan kekeliruan. Dan surat kedua itu adalah surat Az-Zariyat ayat 56, yang mana arti ayat tersebut adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di dalam tafsir Muyasan mengatakan, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia dan diutusnya para rasul, melainkan untuk tujuan yang pasti, yaitu untuk beribadah kepadaku dan memahaesakan tanpa ada sesembahan yang lain. Konsep ayat yang tergandung di dalam surat Az-Zariyat ini adalah, sebagai hamba Allah, manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Dalam arti selalu tunduk dan patuh atas perintahnya, sesuai dengan petunjuk yang telah diberikannya. Dan yang terakhir adalah surat Al-Alaq ayat 2, yang mana arti ayat tersebut adalah, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di dalam tafsir Muyassar dikatakan, wahai Nabi, bacalah Quran yang telah diturunkan kepadamu, diawali dengan menyebut nama Tuhanmu yang esa dalam menciptakan, yang telah menciptakan semua manusia dari segumpal darah beku berwarna merah. Wahai Nabi, bacalah Quran yang telah diturunkan kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu yang sangat melimpah kebaikannya dan sangat luas kemurahannya. Dialah yang mengajari manusia apa yang sebelumnya tidak pernah diketahuinya, yang memindahkannya dari gelapnya kebodohan pada cahaya ilmu. Konsep yang terkandung di dalam Al-Alaq ayat 2 ini adalah, dari proses penciptaan fisik manusia, ini adanya potensi penglihatan. Untuk mengembangkan potensi penglihatan tersebut, salah satunya dengan membaca. Setelah menelaah dari tiga surat ini, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penciptaannya manusia didasarkan dari ketiga surat ini adalah beribadah, khalifah, dan potensi belajar. Beribadah ini didasari pada Quran surat Al-Baqarah, yang mana beribadah merupakan tujuan penciptaannya manusia. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, mengesakannya, dan hanyalah Ia satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tujuannya adalah sebagai khalifah. Khalifah ini didasarkan pada telaah Quran surat Az-Zariyat, yang mana karena manusia memiliki potensi yang Allah berikan, maka tujuan dari penciptaannya tidak lain untuk sebagai khalifah yang senantiasa menjaga titipannya, menjaga muka bumi ini dan memakmurkannya. Nah, yang ketiga, tujuan penciptaannya manusia adalah potensi belajar. Ini didasarkan pada surat Al-Alaq, yang mana karena manusia diberikan potensi penglihatan dan potensi-potensi yang lainnya, maka di sini ada urgensi pendidikan yang dibebankan kepada manusia untuk mengembangkan potensi penglihatannya itu. Nah, jadi dari potensi penglihatannya itu adanya potensi belajar untuk mengembangkan potensi penglihatannya tersebut, sehingga dengan belajar menjadikan manusia sebagai insan kamil. Dan yang terakhir di sini ada pengertian dari pendidikan Islam yang dikutip dari beberapa ahli. Yang pertama, Hasan Nawilung yang menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah
proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Kemudian di sini ada Fadil Al-Jamal yang mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak seseorang lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia agar terbentuk suatu pribadi yang lebih sempurna, baik itu yang berkaitan dengan perbuatan, akal maupun perasaan. Dan yang terakhir ada pendapat dari Dr. Aam Abdus Salam yang merupakan salah satu dosen ilmu pendidikan agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia yang mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah tindakan atau upaya psikologis yang dihayati oleh pendidik maupun terdidik dengan didasari pada ideologi Islam dalam melakukan segala tindakan dan perbuatan manusia. Nah, ini adalah ketiga pendapat dari beberapa ahli terkait pendidikan Islam. Nah, itulah tadi penjelasan singkat terkait materi di dalam media pembelajaran ini yang saya bawa dengan judul Manusia dan Tujuan Penciptaannya dalam Perspektif Pendidikan Islam. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah manusia di dalam Al-Quran disebut dengan 5 nama. Yang pertama Bashar, Insan, An-Nas, Al-Ins, dan Bani Adam. Yang mana kelima ini memiliki maknanya masing-masing. Dan tujuan dari penciptaannya manusia itu ada 3 berdasarkan ketiga surat ini. Yang pertama itu beribadah, kedua sebagai khalifah, dan ketiga memiliki potensi belajar. Nah, sumber evaluasi ini bisa kita gunakan ketika kita mengajar. Di dalam sumber evaluasi ini seperti yang saya tadi sudah tunjukkan ada beberapa nomor. Nah, nomor ini akan menentukan dari soal-soal yang akan ditanyakan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari media pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kata yang keluar dari mulut saya, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari diri saya dalam penyampaian materinya. Media pembelajaran ini sangat efektif untuk membantu pencapaian dari tujuan pembelajaran. Saya, Naila Tazkiyatil Afidah, mahasiswi Ilmu Pendidikan Agama Islam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I long for a world so pure and free. I wish for others all I'd wish for me, to live right, avoiding what is wrong, and focus every day on the ultimate goal forever. What's in my heart is all of the love from Allah. True love, it's a gift I will never let go of. True love, I will give my body and soul for true love. Every day in my heart I feel it grow with true love. Oh, oh, true love.